Blora cabang Randu Belatung. Saya sekarang di sini berada di Gereja Kristen Jawa Pulau Kedung Tuban. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama ialah sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama yang ada di dalam masyarakat. Secara umum, toleransi beragama mengacu pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk hidup berdampingan dengan individu ataupun kelompok yang lain, memiliki keyakinan agama yang berbeda tanpa adanya paksaan untuk mengubah keyakinan atau pandangan mereka. Toleransi ini mengajarkan pentingnya hidup harmonis di dalam keberagamaan, di mana setiap individu diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Toleransi beragama bukan berarti menyamakan atau menghilangkan perbedaan antar agama, akan tetapi lebih kepada menerima kenyataan bahwa perbedaan tersebut adalah bagian dari keberagamaan yang wajar dalam kehidupan sosial. Hal ini berarti saling menghormati orang lain untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya dengan cara yang sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing. Sebagai contoh teman-teman, agama muslim tidak boleh memaksa agama lain untuk mengikuti agamanya. Begitu pula sebaliknya, agama Kristen atau agama yang lain tidak boleh juga memaksa umat Islam untuk memeluk agamanya. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pentingnya toleransi beragama dapat dipahami dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia yang memiliki keberagaman agama yang sangat besar. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diresmikan oleh pemerintah, teman-teman. Yang pertama ada agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, dan agama Konghucu. Toleransi beragama bukan hanya sebuah prinsip moral yang diharapkan ada di dalam diri setiap individu manusia, akan tetapi juga sebuah kebutuhan yang sangat mendasar untuk menciptakan kerukunan di dalam masyarakat yang heterogen. Dengan adanya toleransi, maka perbedaan agama bukan menjadi sumber konflik, akan tetapi menjadi sarana untuk memperkaya, memperkuat hubungan sosial antar umat beragama. Secara hukum, toleransi beragama juga diatur dalam berbagai peraturan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengajarkan prinsip pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi kebebasan beragama. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 juga menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang diyakini dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan aturan agamanya masing-masing. Namun, meskipun toleransi beragama sudah diajarkan sebagai nilai dasar dalam masyarakat, akan tetapi tantangan terhadap penerapannya tetap ada. Intoleransi yang muncul seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atau kesalahpahaman terhadap agama lain, serta pengaruh dari berbagai pihak yang menyebarkan kebencian atau diskriminasi berbasis agama. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memperkuat pendidikan toleransi beragama di setiap level masyarakat, mulai dari pendidikan dasar, keluarga, hingga lembaga-lembaga yang besar seperti sekolah dan universitas. Pendidikan toleransi beragama tidak hanya dapat dilakukan melalui pengajaran di kelas saja, akan tetapi juga melalui pengalaman langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bekerja sama dengan orang yang berbeda agama, merayakan hari-hari besar agama lain, atau terlibat dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama. Dialog antar umat beragama juga menjadi hal yang sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan satu sama lain, serta menciptakan ruang untuk berdiskusi terbuka dan saling menghormati. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam mempromosikan dan menerapkan toleransi beragama di dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui sikap terbuka, berbagi pengetahuan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip toleransi, kita dapat membantu menjaga kedamaian dan kerukunan di dalam masyarakat yang heterogen. Secara keseluruhan, toleransi beragama bukan hanya merupakan kewajiban hukum yang dijamin oleh negara, akan tetapi juga nilai luhur yang harus dijaga oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya toleransi, kita dapat membangun masyarakat yang damai, menghargai perbedaan, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Toleransi beragama dapat diaplikasikan dalam berbagai tindakan konkret yang mencerminkan sikap saling menghormati, menghargai, menerima perbedaan antar agama lain. Beberapa contoh sikap toleransi beragama yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni menghormati waktu ibadah agama lain, berpartisipasi dalam perayaan keagamaan, menghargai rumah ibadah orang lain, mendukung kebebasan beragama, dialog antar umat beragama, berbagi makanan dan kegiatan sosial, menjaga sikap tidak diskriminatif, menghindari ujaran kebencian, menjaga keharmonisan di dalam lingkungan yang multikultural terhadap agama lain. Sikap toleransi beragama tidak hanya sekedar teori, akan tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan saling menghormati, saling mendukung, menjaga kedamaian. Dengan itu, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, serta mampu berdampingan meskipun memiliki perbedaan agama yang lain. Demikian materi dari saya tentang toleransi antar umat beragama. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.